Selamat sore Pak Prabu. Selamat sore Pak Sri. Ya, Pak. Maaf ini saya ganggu sebentar ini. Ya nggak apa-apa, siap. Ini saya mau bincang-bincang ini hubungan dengan pemilu lah. Ya saya lihat Pak Prabu kemarin saya lihat di media itu selaku ketua umum ya, dari Progoperi. Saya lihat program-programnya sangat bagus karena sangat mendasar bahwa hubungannya dengan bagaimana bisa memberikan stimulus atau program-program yang hubungannya untuk kepentingan rakyat kecil. Betul sekali. Tapi pertanyaan yang karena hubungannya dengan pemilu, saya bertanya Pak. Pak Prabu ke nama Progo ini mendukung Pak Prabowo, mungkin alasannya apa Pak? Mungkin hanya sekedar ngefan atau memang Pak Prabowo ini punya program-program yang baik gitu? Ya. Oke, terima kasih Pak Sri. Jadi ini adalah waktu yang luar biasa. Saya ucapkan terima kasih. Di mana Pak Sri ingin tahu tentang Progo secara lebih jauh ya, terkait dengan kenapa afiliasinya ke Pak Prabowo dan seperti apa program PRI itu sendiri. Jadi selama ini saya mengamati dalam praktek kerja tim relawan itu kan kebanyakan kan hanya pada bagaimana upaya melakukan rekrut dan penggalangan massa. Terus kita ingin membuat relawan yang berbeda Pak Sri. Maka saya dan teman-teman dan kita di backup oleh Ketua Dewan Pembina kita yaitu Kanjeng Pangeran Gusti Ratu Gajah Hoyo ya, yang biasa kita panggil Pangeran RGO. Kita di backup bagaimana membuat sebuah program relawan yang berbeda dengan relawan-relawan yang ada. Maka lahirlah nama Progo dari relawan kita. Progo ini singkatan dari program Rakyat Gotong Royong Pak Sri. Dalam program Rakyat Gotong Royong ini ada program yang kita canangkan dan kita gulirkan ke masyarakat, yaitu program Perlindungan Ekonomi Rakyat Indonesia yang disebut dengan PRI tadi sama Pak Sri kan begitu. Seperti apa perlindungan PRI ini terhadap ekonomi masyarakat kecil, yaitu kami memberikan permodalan yaitu sekitar 50 juta per kelompok dengan target itu nanti pembinaan dan pengawasan terkait dengan kelompok usaha yang dibentuk. Nah, jadi target permodalan itu kurang lebih 50 juta per kelompok dengan kewajiban atau suku bunga itu hanya sekitar 0,3 setiap bulan. Jadi kalau per kelompok itu beban hanya sekitar 150.000 ya. Dengan masa kontrak itu 2 tahun dan bisa diperpanjang nanti di 2 tahun berikutnya. Nah, ini sekilas tentang Progo ya dan program kerja kita. Lalu pertanyaannya adalah kenapa dalam hal ini Progo berafiliasi atau mendukung Pak Prabowo kan sebagai calon presiden. Pertama, kita membuat program ini memang tujuannya adalah bagaimana bisa membantu proses pemenangan Pak Prabowo. Nah, tujuan itu terlahir dari beberapa kajian strategis. Kami punya keyakinan yang pertama adalah di Pilpres atau kontestasi Pilpres 2024 ini memang sudah saatnya dan waktunya Pak Prabowo yang jadi presiden. Kenapa? Karena kita semua tahu bahwa dari sekian banyak bakal calon yang tadinya muncul, kalau kita gali dari kapasitas personal dari masing-masing bakal calon, itu Pak Prabowo itu yang paling unggul ya. Unggul dari berbagai sisi. Pertama, unggul dari sisi kepribadian atau kepribadian dia sebagai mantan prajurit ya. Yang kedua, Pak Prabowo ini punya pengalaman di birokrasi di bidang pertahanan dan skill beliau memang di situ. Terus yang ketiga, Pak Prabowo ini yang kita yakini itu mampu meneruskan program-program secara berkelanjutan yang pondasinya itu sudah diletakkan oleh Pak Jokowi. Dan program ini adalah program yang fundamental. Kenapa kita katakan ini Pak Prabowo yang paling pas, yang berpotensi meneruskan program-program yang fundamental itu? Kita lihat salah satu adalah program dari hilirisasi. Program hilirisasi Pak Jokowi ini adalah dalam rangka upaya meningkatkan nilai tambah dari sumber daya alam yang tadinya itu bahan mentah langsung diekspor, sekarang Pak Jokowi tidak boleh.
tetapi harus diolah dulu menjadi bahan jadi atau bahan setengah jadi, sehingga nilai jualnya menjadi tinggi dan menciptakan lapangan kerja juga di sini dan berdirinya pabrikan juga di sini, kan seperti itu. Dan itu yang sebenarnya menjadi PR besar. Karena apa? Program Pak Jokowi itu mendapat tantangan atau mendapatkan kecaman dari berbagai negara-negara di dunia termasuk Eropa, bahkan akhirnya beberapa negara mengajukan gugatan ke WTO ya, karena mereka tidak setuju kalau Indonesia menjalankan program hilirisasi. Jadi kesannya adalah negara kita ini nggak boleh kaya. Lah ini menjadi PR besar kalau seandainya presiden yang meneruskan pemerintah sekarang itu tidak punya karakter dan tidak punya koneksitas dan pengalaman dia di birokrat dengan koneksi politik luar negerinya yang luas, ini berbahaya karena gugatan WTO ini kan masih terus berjalan, bahkan kemarin kita kalah. Nah harapan Pak Jokowi adalah bagaimana nanti penerus beliau ini mampu mempertahankan program hilirisasi itu, karena jelas tujuannya meningkatkan kesejahteraan dan menaikkan nilai tambah dari sumber daya alam yang kita punya. Kita kan punya sumber daya alam kan hampir semua kita punya, emas, perak, tembaga, boksit, batu bara dan lain sebagainya yang tidak dimiliki oleh negara lain, kan begitu Pak Sri. Itu yang pertama. Yang kedua adalah program yang fundamental dari Pak Jokowi adalah mengecilkan hutang. Mengecilkan hutang berupa pinjaman terhadap pihak asing. Dari kurang lebih 7.600 triliun ya, kurang lebih sekarang ini hutang negara. Itu sebenarnya tidak berbahaya. Karena apa? Karena lebih dari 6.000 triliun itu hutangnya dengan rakyat sendiri, yaitu berupa SBN ya, atau surat berharga negara. Nah ini adalah salah satu upaya Pak Jokowi dalam menjaga kedaulatan ekonomi dan menjaga kedaulatan pemerintah dari tekanan pihak-pihak asing yang berkeinginan negara kita ini tidak boleh maju. Nah PR yang fundamental ini tentunya dibutuhkan seorang pemimpin yang berkarakter yang saya sampaikan tadi, yang punya keberanian seperti yang diharapkan oleh Pak Jokowi, kan seperti itu. Dan itu adanya di Prabowo. Dasarnya jelas, dia mantan prajurit, dia sekarang Menteri Pertahanan, dan dia tidak bisa didikte oleh satu kelompok politik tertentu karena dia adalah seorang ketua partai, kan seperti itu. Terus yang keempat atau yang terakhir adalah Pak Prabowo ini sudah mengalami 2 kali kontestasi Pilpres dan 1 kali kontestasi menjadi wakil presiden. Yang luar biasa, dengan 2 kali kekalahan, Pak Prabowo ini di tahun 2019 mau dengan legowo demi kepentingan bangsa dan kepentingan keutuhan dan persatuan Republik ini, beliau melebur menjadi bagian dari kabinet pemerintah Jokowi. Ini adalah sebuah sikap negarawan yang luar biasa. Sulit kita cari orang yang mau mengedepankan kepentingan bangsa dan mengalahkan kepentingan ego politik personal, mengalahkan ego politik kelompoknya. Pak Prabowo mendapat kecaman dari berbagai lini masa, dari berbagai tokoh yang mendukung tadinya. Bahkan beliau dicap sebagai pengkhianat. Tapi kita bersyukur Pak Sri, fakta dan realitanya adalah menjelang kontestasi 2024 ini ternyata dukungan atau elektabilitasnya Pak Prabowo itu tidak berubah, bahkan berpotensi meningkat. Nah, di sini jawabannya bahwa keputusan Pak Prabowo pada saat itu melebur menjadi bagian dari anggota kabinet Pak Jokowi, di satu sisi ada pihak-pihak yang menentang karena kemungkinan ya rasa ketidakpuasan, ya rasa tidak rela yang tadinya sudah berjuang keras, tapi ternyata kok akhirnya malah mendukung pemerintah yang menang kan. Tetapi Pak Prabowo abaikan itu. Kenapa? Satu kepentingan bangsa lebih besar, itu yang beliau utamakan. Dan terbukti sekarang rakyat ternyata berada pada atau berpihak pada Pak Prabowo. Terbukti kan dengan nilai elektabilitas beliau. Hasil survei sekarang kan selalu tinggi. Nah, jadi itu yang menjadi dasar pemikiran awal kami Pak Sri, sehingga kami dalam hal ini dengan tim semuanya dan di backup atau kami di backup penuh oleh Pangeran RGO, bagaimana melahirkan Progo ini dengan satu konsep perlindungan ekonomi untuk membantu meningkatkan kesejahteraan
dan ini bersinergi dengan arah dan tujuan politik Pak Prabowo yang lebih mengedepankan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat tersebut. Nah, jadi seperti itu kurang lebih Pak. Selanjutnya, ya. Sedangkan di media massa ya. Sekarang sudah tahu bahwa Pak Prabowo berpasangan dengan Mas Gibran. Gibran. Ya. Bagaimana tanggapan Pak Prabowo sebagai ketum ini? Oke, terima kasih. Ini memang dilematis ya. Di satu sisi kita harus akui 16,7% lebih suara pemilih Pak Jokowi yang militan ini masih bergantung kepada arah politik Pak Jokowi kemana mereka akan mengikuti. Dan hasil survei tingkat kepuasan publik dari hasil kinerja pemerintah Jokowi masih di atas 75%. Nah, sehingga dengan adanya Mas Gibran menjadi calon wakil presiden Pak Prabowo, tentunya ada kepentingan dan potensi meningkatnya nilai elektabilitas dan berpotensi merapatnya dukungan yang besar tersebut karena Mas Gibran kan putra Pak Jokowi. Tapi lepas dari itu tentunya ada pertimbangan lain, ada kajian-kajian strategis yang bukan hanya sekedar pada nilai elektoral. Kajian strategisnya yang menjadi pertimbangan partai-partai koalisi ini, saya berkeyakinan dan saya juga meyakini bahwa Mas Gibran ini ada kapasitas. Mas Gibran ini ada karakter sebagai seorang pemimpin muda. Jadi wali kota Solo itu nggak mudah Pak Sri. Melewati kontestasi. Kalau Mas Gibran tidak punya kapasitas dalam rangka melakukan penggalangan massa dan melakukan publisitas pribadi ke publik, nggak akan terpilih. Karena nggak mungkin Pak Jokowi bisa merintahkan seluruh rakyat Solo kan begitu. Tapi rakyat juga bisa menilai bahwa Mas Gibran ini ada karakter, terbukti beliau terpilih. Terus yang kedua, selama Mas Gibran menjadi wali kota, pemerintah di kota Solo relatif bersih, relatif aman, terkendali, program pembangunan jauh lebih besar. Dan kita bisa buktikan dengan fakta yang ada kan. Apakah ini karena murni support dari pusat? Bukan. Sekalipun ada support pemerintah pusat, kalau Mas Gibran sendiri tidak punya kemampuan mengelola birokrasi itu, yang akan jadi. Bisakah satu putaran kalau gitu? Nah, harapan kita memang seperti itu. Dengan potensi pemilih milenial lebih dari 62% dari jumlah jiwa pilih yang ada, Mas Gibran bisa menjadi simbol keterwakilan dari kelompok milenial. Terlepas Mas Gibran ini putra dari seorang presiden, tetapi bukan berarti putra seorang presiden tidak punya hak untuk ikut dalam kontestasi politik kekuasaan. Karena apa? Karena ini demokrasi. Demokrasi ini rakyat berhak untuk melakukan penilaian. Rakyat punya hak untuk menentukan dan melakukan kajian apakah ini layak atau tidak, apakah ini pantas atau tidak untuk mendampingi Pak Prabowo, kan seperti itu. Di luar itu juga, ingat, peralihan estafet generasi ini sudah dibutuhkan, dan Mas Gibran akan menjadi simbol, akan menjadi replika dari kelompok milenial yang mampu beradaptasi dalam proses peralihan estafet dan dalam proses berbangsa dan bernegara secara aktif sekalipun umurnya masih muda, karena karakter politik dan gestur politiknya itu sudah tampak, itu nggak jauh beda dengan Pak Jokowi. Nah, jadi ini kemampuan kok, skill dia punya, jadi kita jangan cemburu, karena dia anak presiden terus kita meyakini bahwa ini akan mampu memenangkan satu putaran dalam kontestasi. Tidak, bukan hanya dari kajian elektabilitas itu, bukan hanya dari kajian kepentingan elektoral, tapi dari kajian kepentingan kelompok milenial itu ada keterwakilan yang selama ini itu masih langka dan baru dimulai di era reformasi. Kan masih berapa orang pemimpin muda kan begitu Pak Sri. Ya, terima kasih Mas Prabu atas sumbangsihnya. Semoga bisa. Terima kasih. Siap. Selamat sore. Mas Sri. Ya, selamat sore. Ya.